Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Devi. Nomor induk mahasiswa 200906502025. Kelas A, Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Makassar. Adapun dosen pengampu pada mata kuliah aspek hukum dalam ekonomika yaitu Bapak Muhammad Iman Ma'ruf SP MSc. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai perlindungan konsumen dan anti monopoli. Perlu kita ketahui apa itu konsumen dan produsen. Yang pertama, konsumen. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lainnya, dan tidak untuk diperdagangkan. Yang kedua, produsen. Produsen adalah pihak yang melakukan kegiatan produksi, yaitu kegiatan menghasilkan produk berupa barang dan jasa. Selanjutnya adalah barang dan jasa. Barang adalah setiap benda baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh konsumen. Selanjutnya adalah jasa. Jasa merupakan setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen. Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Adapun dasar hukum perlindungan konsumen, yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia, mengamanatkan bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Tujuan pembangunan nasional diwujudkan melalui sistem pembangunan ekonomi yang demokratis, sehingga mampu menumbuhkan dan mengembangkan dunia yang memproduksi barang dan jasa yang layak dikonsumsi oleh masyarakat. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Lahirnya undang-undang ini memberikan harapan bagi masyarakat Indonesia untuk memperoleh perlindungan atas kerugian yang diderita atas transaksi suatu barang dan jasa. Undang-undang perlindungan konsumen ini menjamin adanya kepastian hukum bagi konsumen. Asas perlindungan konsumen. Yang pertama, asas manfaat. Kedua, keadilan. Ketiga, keseimbangan. Keempat, keamanan dan keselamatan konsumen. Kelima, kepastian hukum. Adapun tujuan dari perlindungan konsumen, yang pertama, meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri. Yang kedua, mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang maupun jasa. Yang ketiga, meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen. Yang keempat, menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi. Yang kelima, menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha. Dan yang terakhir, meningkatkan kualitas barang maupun jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi, barang maupun jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen. Selanjutnya, hak-hak konsumen. Yang pertama, hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang maupun jasa.
Yang kedua, hak untuk memilih barang atau jasa serta mendapatkan barang maupun jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. Yang ketiga, hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa. Yang keempat, hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan jasa yang digunakan. Yang kelima, hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut. Yang keenam, hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen. Yang ketujuh, hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. Yang kedelapan, hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi atau penggantian apabila barang maupun jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagai mana mestinya. Yang kesembilan, hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Adapun kewajiban konsumen, yang pertama, membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan jasa demi keamanan dan keselamatan. Yang kedua, beretikat baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan jasa. Yang ketiga, membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati. Dan yang keempat, mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut. Terlepas dari hak dan kewajiban konsumen, perlu kita ketahui siapa sih pelaku usaha itu? Nah, sekarang saya akan mendefinisikan pelaku usaha. Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama, melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Adapun hak-hak pelaku usaha, yang pertama, hak menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang maupun jasa yang diperdagangkan. Yang kedua, hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beretikat tidak baik. Yang ketiga, hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen. Yang keempat, hak untuk rehabilitasi nasabah baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang maupun jasa yang diperdagangkan. Dan yang terakhir, hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun kewajiban dari pelaku usaha, yang pertama, beretikat baik dalam kegiatan usahanya. Yang kedua, memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang maupun jasa, serta memberi penjelasan, penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan. Yang ketiga, memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur, serta tidak diskriminatif. Yang keempat, menjamin mutu barang atau jasa yang diproduksi atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan mutu barang maupun jasa yang berlaku. Yang kelima, memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji atau mencoba barang maupun jasa yang dibuat atau diperdagangkan. Yang keenam, memberi kompensasi, ganti rugi, atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang maupun jasa yang diperdagangkan. Dan yang terakhir, memberi kompensasi ganti rugi atau penggantian bila barang ataupun jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian. Adapun instansi-instansi terkait, yang pertama BPKN atau Badan Perlindungan Konsumen Nasional yang membangun kesetaraan dan keadilan. Dan yang kedua YLKI atau Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia. Selanjutnya adalah definisi monopoli, di mana penguasaan atas produksi atau pemasaran barang dan atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha. Selanjutnya, praktik monopoli.
Pasti banyak yang bertanya-tanya, apa sih praktik monopoli itu? Praktik monopoli merupakan pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi maupun pemasaran atas barang dan jasa, sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum. Sebelumnya telah dijelaskan bahwa praktik monopoli merupakan pemusatan kekuatan ekonomi, sehingga timbul pertanyaan, apa sih pemusatan ekonomi itu? Nah, saya akan menjelaskan pemusatan kekuatan ekonomi. Pemusatan kekuatan ekonomi merupakan penguasaan yang nyata atas suatu pasar yang bersangkutan oleh satu ataupun lebih pelaku usaha, sehingga dapat menentukan harga barang maupun jasa. Adapun dasar hukum anti monopoli yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat. Adapun asas anti monopoli di mana pelaku usaha di Indonesia dalam menjalankan kegiatan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum. Adapun tujuan dari anti monopoli yang pertama, menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Yang kedua, mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil. Dan yang ketiga, mencegah praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha. Dan yang terakhir, terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha. Adapun ruang lingkup dari anti monopoli terbagi atas dua. Yang pertama, perjanjian yang dilarang, di mana perjanjian yang dilarang ini meliputi oligopoli, penetapan harga, pembagian wilayah, pemboikotaan, kartel, terus oligopsoni, integrasi vertikal, perjanjian tertutup, dan perjanjian dengan pihak luar negeri. Selanjutnya, kegiatan yang dilarang meliputi monopoli, monopsoni, penguasaan pasar, dan persengkongkolan. Selanjutnya, posisi dominan. Adapun posisi dominan terbagi atas dua. Yang pertama, satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu. Dan yang kedua, dua atau tiga pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha harus menguasai lebih dari 75% pangsa pasar satu jenis barang ataupun jasa tertentu. Adapun instansi-instansi terkait yaitu Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia atau KPPU RI. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata pada penyampaian video kali ini. Dan saya pribadi mengucapkan banyak terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.